Apa hubungannya kematian Mirna dengan Vera, Mbak? Karena jantung Vera rusak akibat kecelakaan motor itu. Vera harus mendapatkan jantung yang baru kalau Vera ingin tetap hidup. Dan semua itu nggak segampang itu. Kami harus menunggu sampai ada yang bersedia mendonorkan jantungnya sebelum dia mati. Saat Vera mendapatkan jantung yang baru, itu adalah ketika Mirna meninggal. Ya Allah. Jadi Mbak, Vera memiliki jantung Mirna. Mulai sekarang, ini adalah kamar kamu. Tapi maaf, kamarnya kecil. Tapi cuma ini kamar satu-satunya yang masih tersisa. Ini semua milik Mirna, Mah. Iya, dan di lemari juga masih ada. Kalau kamu suka, kamu boleh pakai baju-bajunya. Makasih ya, Mah. Kamu tahu nggak sayang, kalau Mama ngelihat kamu, Mama selalu ingat sama Mirna. Cara berjalan kamu, cara bicara kamu, tingkah laku kamu. Mah, maafin Vera, Mah, kalau Vera bikin sedih Mama. Tapi Vera bisa kok tidur sama Anissa. Nggak perlu sayang. Mama ingin memberikan semuanya untuk kamu. Yang telah Mama berikan pada Mirna. Kasih sayang Mama, perhatian Mama. Kamu juga patut menerimanya sayang. Jangan khawatir sama Mama sayang. Mama adalah wanita tua yang sangat terharu menemukan anaknya yang telah hilang selama ini. Mah, Vera janji akan membahagiakan Mama seperti Mirna membahagiakan Mama. Terima kasih sayang. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu boleh panggil Mama atau Anissa, ya? Aduh, jadi orang kaya. Mami memang paling pintar deh. Lihat Demi, cocok nggak? Ini belum apa-apa sayang. Mami jamin sejak detik ini Amara akan menuruti semua perintah kita. Karena adik kesayangannya ada di tangan kita. Semua, Mi? Semuanya. Amara tidak bisa melawan kita karena kita terlalu kuat sayang. Mami memang yang paling hebat
terhebat di dunia. Udah deh, Nda. Gak usah terlalu dipikirin gitu, kenapa sih? Roy itu gak angkat telepon lo karena dia pasti lagi sibuk. Ntar kalau dia juga gak sibuk, dia pasti telepon balik lo, tenang aja. Ya tapi gue gak habis pikir kenapa sih dia tertarik banget sama cewek itu. Loh, Mas Roy pasti punya alasan, Nda. Kamu nggak usah curiga begitu, nanti dia juga cerita sendiri kok ke kamu. Kamu sabar aja. Itu Nda, Timi bener. Udah deh, lo ngapain sih bete-bete kayak gini? Tahu lagian kalau misalnya kamu udah kepepet banget ngebet pengen punya cowok, kan Timi sama Oli kan bisa jadi pemeran pengganti cowok gitulah. Udah deh, jangan bercanda. Ya ilah, Nda, kenapa lo gak percaya? Gue sama Timi itu mah ya ilah. Lo gak mau sama kita? Kita itu sama Roy kalau dibandingin, aduh udah deh, sama aja. Lo gak yakin? Tapi kalau lu sih emang kurang cucok, kurang kurus, kurang langsing. Kalian tuh bisa diem gak sih? Mau kemana? Nda, tunggu Nda. Dia jadi ikut marah sih. Gue gak ngerti tuh otak cewek ribet banget sih. Apa sih dipikirin? Sorry ya, kalau Timi sih ngerti. Timi kan cewek juga. Mau bukti? Nih. Buruan cium gue. Nih, cium sendal gue lo. Siapa yang banci? Timi kan? Timi cewek, Oli. Ya ampun, apa perlu bukti? Nanti dulu. Bagaimana mungkin Vera mendapatkan jantung Mirna tanpa sepengetahuan keluarga dan teman-temannya? Saya juga nggak habis pikir. Kita harus menemui dokter yang mengoperasikan Mirna untuk mendapatkan kemastiannya. Apa kamu pikir dokter itu akan memberitahukan begitu saja sama kita? Dulu hal ini pernah saya tanyakan sama dokternya Vera. Tapi dia menolak untuk memberitahukan siapa yang memberikan donor jantung untuk Vera. Mungkin kalau kita menceritakan semuanya pada dokter itu, dia akan memberitahukan pada kita dan bisa mengerti, Mbak. Meskipun kelihatannya nggak masuk akal, tapi kita nggak punya jawaban lain. Dari mana asalnya itu mimpi-mimpi buruknya Vera? Dan bagaimana Vera bisa tahu semuanya tentang Mirna? Sebaiknya kita jalan sekarang. Udah deh, lo gak usah marah-marah gitu dong sama gue sama Timi. Gue sama Timi itu kan cuma pengen ngibur lo aja, cuma pengen ngeliat lo senyum udah. Ayo dong, sekarang senyum dong dikit aja. Iya, Li, gue ngerti. Tapi sekarang ini gue lagi gak bisa mikir. Gue asli bingung banget sejak melihat si Roy itu mandangin cewek itu. Gue jadi stres banget. Gue gak tahu mesti ngapain. Gue yakin nih pasti bakal ada kejadian aneh-aneh. Iya, gue juga ngerti gimana perasaan lo sekarang, Nda. Tapi gue juga gak habis pikir kok Roy jadi kayak gini ya. Selama gue kenal sama Roy, gak pernah tuh ada kejadian aneh kayak gini. Menurut lo, Roy suka gak sama cewek ini? Atau mungkin Roy bisa gak sih ninggalin gue buat cewek ini? Gak mungkin lah, Roy itu gak segampang itu. Dia bukan tipe cowok yang gampang selingkuh kayak gitu. Dia tuh tipe cowok yang setia banget. Kalau emang dia tipe cowok yang setia, terus kenapa dia waktu pacaran sama Mirna segitu seriusnya bisa selingkuh sama Donna? Udah deh, ayo deh Nda. Roy itu sama Donna waktu dulu itu ya mungkin cuma karena ketertarikan fisik aja. Dan ya, aduh udah deh, sekarang kita ngomongin masa lalu aja deh. Itu kan masa lalunya dia. Enggak, Li. Gue harus tahu pendapat lo. Jadi, menurut lo, Roy bisa selingkuh sama Donna hanya karena ketertarikan sesaat aja. Dan sekarang dengan segitu besarnya ketertarikan Roy sama tuh cewek, berarti dia bisa ninggalin gue, gitu. Aduh, kalau lo ngelihat dari sisi pandang kayak gitu, gue jadi pikir lagi deh, Nda. Aduh, gak tau deh. Mendingan kita lihat aja ntar jadi kayak gimana. Karena gue juga gak bisa mastiin kalau Roy ngejauh dari lo dan kalau Roy udah mulai ngehindarin lo ya. Aduh, gak tau deh, gue jadi bingung. Iya justru itu. Sekarang gue telepon Roy, dia udah gak jawab telepon gue lagi. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Dok, saya permisi dulu ya. Saya tahu, Dok. Saya telah membicarakan hal ini sebelumnya dengan dokter. Dan saya juga sadar betul kalau hal ini telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit ini, Dok. Tapi saya harap dokter mengerti posisi saya. Sekarang keselamatan adik saya terancam, Dok.
Saya bisa mengerti masalah yang Mbak hadapi. Tapi meskipun saya bisa memberitahukan hal ini pada Mbak, saya tetap harus mendapatkan izin dari Dewan Rumah Sakit untuk melakukan itu. Paling tidak saya minta waktu 2 hari untuk melaporkan dan membujuk mereka supaya diizinkan untuk memberitahu Mbak. Tapi kita nggak punya 2 hari, Dok. Wanita itu sangat berbahaya. Saya akan berusaha semampu saya. Mudah-mudahan kalau besok berjalan lancar, pagi-pagi kalian sudah akan bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Permisi. Kita nggak boleh membiarkan Vera lama-lama tinggal sama wanita jahat itu. Iya, kamu betul. Semakin lama Vera kenal dengan wanita itu, Vera semakin tergantung pada wanita jahat itu. Jadi, terus gimana? Kalian berdua aja nggak bisa ngebujuk Vera. Apalagi gua nggak kenal. Dan anehnya lagi, di dalam mimpinya Vera, Ibu Dewi terus memukuli dan menyiksa Vera. Bahkan hampir membunuhnya. Kita memang harus menunggu jawaban dari dokter, baru kita bisa bertindak. Tapi kita nggak punya banyak waktu untuk Vera. Peduli apa lo? Kenal Vera juga enggak. Justru Vera nuduh lo yang ngebunuh Mirna. Kamu tuh ngomong apa sih, Indra? Tadi Mbak Mara nggak ada sih. Semua orang di kampus Roy juga denger kok. Kalau yang sebenarnya ngebunuh Mirna itu adalah Roy. Gue bukan pembunuh Mirna. Pasti Vera tuh kena hasut oleh Ibu Dewi. Peduli apa gua? Antara lo dan Bu Dewi itu asing buat gua. Jadi nggak ada yang bisa gue percaya. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Ini mulut gua. Terserah gua dong. Siapa lo pakai ngelarang gua? Udah. Kenapa jadi berantem gini sih? Dan kamu, Roy, sebaiknya kita berpisah di sini saja. Dan nanti, kalau saya membutuhkan bantuan kamu, saya akan menghubungi kamu. Ya Allah, lindungilah adik hamba. Berikan dia kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, hamba sangat merindukan Vera. Kembalikan dia ke rumah ini, ya Allah. Non? Ya, Ini ada telepon dari Bu Dewi. Ya, halo Ibu Dewi. Vera kenapa, Bu? Udah sembuh lo. Diam lo ya. Lo lihat aja nanti. Lo udah dapat balasan dari gue. Dan siapa yang akan ngebantu lo, Roy? Semua orang di kampus juga udah ngetawain lo gitu. Buat ngadepin corok-corok kayak lo nih. Gue gak perlu bantu orang lain. Gue sendiri juga bisa. Lo tinggal pilih aja. Mau ICU apa kuburan? Dengan cara lo yang kayak kemarin, nggak akan mungkin. Roy, asal lo tau aja. Sebentar lagi Ananda akan jatuh ke pelukan gua. Jadi lo jangan sampai kaget kalau hal itu terjadi. Ngerti? Lo jangan sentuh dia ya. Marco, dengerin gue. Gue akan buat lo mati. Yakin lo? Gue tunggu. Saya mengundang Mbak Amara ke sini untuk memberitahu bahwa Vera ingin tinggal di sini seterusnya. Jadi, karena kami keluarga miskin, kami tidak sanggup untuk memberi makan dan kebutuhan lainnya. Jadi saya harap Mbak Amara bisa mengirim uang supaya adiknya tidak kelaparan. Berapa banyak uang yang Ibu butuhkan? Ya, untuk sementara 1 bulan 25 juta saya rasa cukup.
Baik. Besok uangnya saya akan kirim ke sini. Tapi saya mohon, Bu. Saya ingin sekali ketemu dengan Vera. Saya ingin mastiin kalau Vera di sini baik-baik aja. Ah, baik-baik. Vera sayang. Vera. Ya, Ma. Sini sayang. Ngapain kakak kesini? Mau nyuruh Vera pulang? Udah deh Kak, lupain aja. Vera lebih seneng tinggal di sini sama Mama. Enggak kok, Ver. Kakak cuma mau mastiin kalau kamu di sini baik-baik aja. Nah, kakak dilihat sendiri kan kalau Vera baik-baik aja. Puas! Jadi tolong jangan lupa ya untuk ngirim uangnya kalau tidak ingin adik Anda kelaparan. Roy, lu kemana aja sih? Kan gue udah bilang tadi, gue cari tahu tentang cewek itu. Iya, tapi kenapa sih Roy? Apa sih pentingnya cewek aneh kayak gitu yang tiba-tiba datang ke kampus terus nuduh lo yang enggak? Anda, dia nggak aneh. Gue cuma pengen cari tahu dari mana dia tahu tentang Mirna. Dan kenapa dia bisa nuduh gue membunuh Mirna. Gue nggak percaya sama lo, Roy. Gue yakin lo pasti nggak cuma karena penasaran aja kan ngejar dia. Pasti ada hal lain kan? Anda, lo kenapa sih? Gue nggak bohong sama lo. Gue kenal lo tuh udah lama dan lo nggak pernah kayak gini. Lo pasti suka sama dia kan? Iya kan? Lihat tuh, lo nggak ngebantah sama sekali kan? Anda, lo tuh nggak tahu apa-apa. Lo ngeliat dari sudut yang berbeda, makanya lo nggak akan ngerti. Sekarang lo coba jelasin ke gue dari sudut pandang lo itu biar gue ngerti. Sekarang coba jelasin ke gue. Itu cewek Vera. Dia mendapatkan transplantasi jantung pada hari dan waktu yang sama ketika Mirna meninggal. Iya, terus kenapa? Ya kemungkinan dia memiliki jantungnya Mirna. Karena itulah dia tahu tentang gua, tentang Oli, dan semua hal tentang hidupnya Mirna sewaktu dia hidup. Aduh maaf ya Jeng, saya nggak bisa datang. Aduh soalnya lagi sibuk. Udah dulu ya. Heh, ngapain kamu kesini? Sekarang gua tahu niat busuk lo. Lo tahu kan, Vera memiliki jantung Mirna. Makanya sekarang lo mau memeras uang keluarganya. Omong kosong. Saya ini sangat menyayangi Vera karena dia itu anak yatim piatu, anaknya baik. Kalau begitu, berarti lo nggak butuh ini kan? Amara meminta saya untuk bawa ini ke sini. Tapi kayaknya lo nggak butuh kan? Lo malah sayang sama Vera kan? Ya udah, ini buat gua aja. Gimana? Lo mau uang ini apa nggak? Nanti dulu. Lo mesti izinin gua ketemu sama Vera. Gue tahu lo takut Vera nggak akan lagi nurut sama lo, ya kan? Tapi masa sih demi 25 juta ini lo nggak ngasih gue ngomong sama dia? Minggir. Ron! Ver. Mah, ini orang yang bunuh Mirna kan? Kenapa Mama kasih masuk? Ver, dengerin gue dulu. Bukan gue yang membunuh Mirna. Dan nyokap gadungan lo ini juga tahu, makanya gue dibiarin masuk. Gue datang ke sini karena gue tahu kenapa lo selalu bermimpi buruk. Lu tahu? Karena jantung yang lo miliki sekarang ini adalah jantung Mirna. Benar apa yang dia bilang, Ma? Ma, jawab, Ma. Mama nggak tahu masalah ini, Vera.
Mungkin kakak kamu lebih tahu soal ini. Bohong. Saya berani bersumpah demi Mirnaku tercinta. Saya nggak tahu kalau Vera dioperasi transplantasi jantung. Kurang ajar lo ya. Berani-beraninya lo bersumpah bohong demi atas nama Mirna. Heh, lu kalau ngomong yang bener ya, yang sopan. Fer, lo nggak ngerti, Fer. Dia ini wanita busuk. Kenapa sih lo nggak sadar juga? Lo tuh diperalat sama dia. Lo tuh dibohongin selama ini. Heh, lu jangan kurang ajar ya kalau ngomong sama nyokap gue. Kalau lu nggak bisa sopan, keluar lu dari rumah. Wanita ini iblis, Fer. Dia sudah membuat Mirna menderita selama hidupnya. Dan dia akan berbuat sama terhadap lo dan kakak lo. Oh, Roy. Kenapa kamu sampai berbuat begini? Apa salah saya, Roy? Sampai kapan kamu mau menghina saya seperti ini, Roy? Ma, udah puas lu nyakitin nyokap gue lu ya? Puas lo! Keluar nggak? Kalau enggak, gue panggil polisi. Tapi Fer, gue punya bukti. Ini dari dokter, lo harus lihat. Perlu. Ya Allah, berikan aku kekuatan dan dukungan untuk menghadapi semua masalah ini. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga. Sekarang, Vera udah gak mau dengerin gue. Bahkan dia gak mau ngeliat laporan dari dokter. Gue rasa pengaruh Dewi udah mengakar dalam dirinya. Kan kemarin udah gue bilang, lo jangan kesana. Lo ngotot sih. Coba bukan lo yang pergi, tapi gua. Vera pasti nurut. Bukan itu masalahnya. Lo jangan bentak-bentak gua gitu dong. Kalau lo nggak suka, lo boleh pergi. Sorry. Maksud gua, siapapun yang mau ngebujuk Vera nggak akan tembus. Karena kondisi dia sekarang ini nggak memungkinkan untuk mendengarkan orang lain, kecuali Dewi. Iya, Roy. Tapi maksud gua, Vera itu nggak kenal sama lo. Jadi dia nggak mau ngedengerin lo. Dia yang datang ke kampus mau ketemu gue ya, bukannya lo. Sorry, maksud gue. Bukan maksud gue. Hai manis, kok bengong aja sih? Jangan pergi dong. Gue janji deh, kali ini gue akan gigit, ya? Iya ndak, lu jangan pergi dulu dong. Kita kan mau ngobrol sama lu. Lu lagi nungguin Roy ya? Percuma aja ndak. Dia kan lagi ngejar tuh cewek. Siapa namanya? Vera. Vera? Loh, emangnya lo nggak tahu? Ya jelas dia nggak tahu lah. Lu lihat dong tampangnya bingung gitu. Wah, kasihan juga lah ya. Seluruh kampus saya udah pada tahu kok Roy jalan sama Vera. Masa lu ceweknya yang nggak tahu? Kasihan banget. Sorry Anda. Dulu kan gue udah pernah bilang sama lu. Kalau Roy itu cowok bangsat. Yang jelas, kita nggak kayak dia. Ngobrol janji doang. Ya nggak, Bob? Bener banget. Nda, gue nggak ngerti sama lu. Kenapa sih lu masih ngejar-ngejar aja cowok semacam Roy gitu? Harusnya, kalau lu dikecewain gitu, lu udah gampar dia dari dulu. Bahkan di depan teman-teman kampus, biar dia malu. Ya nggak? Gini aja deh, Nanda sayang. Kalau next time lu berubah pikiran tentang Roy, lu telepon aja Marco ya. Kita jamin kita berdua langsung bakal nemenin lo. Gimana? Ya, dicabut. Mama
Mama nggak tahu kenapa anak dekil itu sampai berani memfitnah Mama. Apa coba salah Mama sampai dia berbuat setega itu? Mi, Mami udah dong Mi, Mami jangan sedih kayak gini. Kalau dia sampai tahu Mami sampai sakit kayak begini, dia malah makin senang. Bisa jadi kan dia mau pisahin kita sama Vera. Mama jangan sedih kayak gini dong. Vera nggak mungkin ninggalin Mama. Ini semua gara-gara Kamara sih yang terlalu percaya sama Roy. Tapi kita lihat aja, Mah. Nanti dia juga akan sadar sendiri siapa Roy sebenarnya. Ya, Mama jangan sedih ya. Mama nggak peduli sama semua orang, Vera. Asalkan kamu percaya sama Mama, sayang. Aduh, Vera percaya banget sama Mama. Vera nggak peduli sama omongan orang lain, Ma. Vera nggak peduli. Terima kasih ya, sayang. Selamat siang, Bu. Siang, ada apa, Dek? Apakah Ibu mengenal keluarga Ibu Dewi? Wah, saya juga kurang tahu mengenai keluarganya Ibu Dewi. Gimana ya? Mereka keluarganya tertutup tuh, nggak mau bergaul sama orang sekitar sini, Mas. Yang saya tahu pasti, Mirna, anak tirinya itu udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia sangat menderita tinggal dengan mereka. Apalagi setelah ayah Mirna meninggal. Dia sering disiksa oleh ibunya. Memangnya Mirna salah apa sih, Bu? Wah, saya juga nggak tahu tuh. Padahal setahu saya, Mirna itu anak yang baik dan sopan, Mas. Kenapa kamu? Vera? Vera, Vera? Vera? Mami mati, Mimi gawat, Mi. Nis, cepetan tolong ambilin obatnya sana. Vera, Vera, bangun sayang. Vera, kamu kenapa sayang? Mi, gawat. Obatnya habis. Kok bisa begitu sih? Yang mana tahu, Nisa. Ver. Ya udah kalau begitu kamu cepetan ambilin ke Pak Dukun sana obat penawarnya. Cepat. Iya, iya. Aduh, bisa mati nih. Aduh. Sayang. Aduh. Sini sayang. Aduh. Aduh, Vera. Vera. Aduh. Kamu jangan mati dulu sayang. Aduh. Makasih ya, Bu. Saya tidak kenal dengan Ibu Dewi. Dia sih udah lama tinggal di sini, tapi tidak ada yang benar-benar kenal sama dia. Suaminya yang kedua, bapaknya Mirna, baru saja meninggal. Nggak lama kemudian, Mirna ikut-ikutan nyusul. Maksud Ibu, Ibu Dewi itu terlibat dan bertanggung jawab atas kematian kedua suaminya? Ya, namanya juga gosip. Kamu jangan mati dulu anak tolol. Kamu ini adalah tambang emas kami. Aduh, pokoknya kamu jangan mati. Gimana sih? Vera? Vera? Aduh, bangun Vera. Aduh, kamu ini jangan mati dulu anak tolol. Kalau kamu mati, aduh gimana? Kamu ini adalah tambang emas kami. Vera, aduh. Iya, Mi. Gimana? Kamu udah dapat belum obatnya? Ya, gimana udah dapat, orang Nisa baru aja nyampe. Kalau kamu nggak cepet-cepet dapat obat itu, si Vera bisa mati, Nis. Iya, ya, yaudah, Mi ya. Kenapa Anissa bisa sampai panik begitu ya? Berbicara dengan siapa dia di handphone? Sebenarnya apa yang sedang terjadi ya? Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan Vera? Halo? Indra, kamu di mana sekarang? Mbak Mara, saya sedang mengikuti Anissa. Tadi dia keluar rumah dalam keadaan panik dan mencurigakan, makanya saya memutuskan untuk mengikutinya, Mbak. Vera pergi dengan Anissa? Enggak, Anissa pergi sendiri, Mbak.
Mbak Mara. Kalau ada apa-apa nanti saya telepon ya Mbak. Oke? Oke, Andra. Nggak. Gua boleh duduk sebelah lo nggak? Please. Ya duduk aja, siapa juga yang larang. Lo nggak pengen tahu gue kemana dan apa yang terjadi? Gue udah tau lo kemana. Loh, tau dari mana? Dari Eki ya? Nggak masalah kan siapa yang ngasih tahu gue. Nggak. Kenapa sih? Hari ini lu jadi aneh banget. Mau lo apa sih sebenarnya dari gue? Gue yakin cuma gue satu-satunya orang yang nggak tahu lo pergi kemana, Roy. Dari tadi gue nungguin lo. At least lo kan bisa telepon gue. Tadi gue udah coba telepon berkali-kali, Nda. Tapi nggak masuk-masuk. Lagi-lagi lo bohong sama gue. Maksud lo? Udah nggak masalah lagi sekarang. Lo naksir cewek lain dan sekarang lo lagi ngejar dia. Ya kan? Gue nggak naksir cewek itu. Lo salah sangka. Lo berani bersumpah atas nama Mirna kalau lo nggak tertarik sama cewek lain? Hah? Kalau lo berani, gue janji nggak akan ngungkit-ngungkit lagi masalah Vera. Udah gue kira lo naksir sama cewek lain dan itu kenyataan yang sebenarnya kan, Roy? Oke. Gue akuin, gue tertarik sama dia. Tapi dalam bentuk lain, dah. Nggak tahu kenapa. Dia selalu menarik gue. Gue susah ngejelasinnya, dah. Dan gue minta lu dengerin gue. Dan ngertiin keadaan gue sekarang. Hubungan kita udah berakhir, Roy. Gue minta sekarang kita putus. Dan gue minta lo pergi dari sini. Gue pingin sendiri. Nggak. Dengerin gue dulu. Lo tuh salah sangka. Kalau lo nggak mau pergi, gue yang pergi. Anda please dengerin gue dulu. Brengsek! Vera tadi pergi sama Anissa. Bohong. Saya tahu kalau Vera ada di dalam. Aduh, saya bilang Vera itu pergi sama Anissa. Kalau memang begitu, Anda tidak keberatan dong kalau saya masuk ke dalam dan memeriksanya? Aduh, maaf. Saya ini lagi sibuk. Saya nggak ada waktu untuk melayani Anda. Kenapa Anda jadi keberatan saya masuk ke dalam? Ini kan rumah saya. Berhak dong saya untuk tidak menerima tamu siapapun. Saya bilang kalau Vera pergi, ya pergi. Saya tahu ada yang nggak beres di rumah ini. Dan saya juga tahu, selama Mira hidup, Mira sering disiksa oleh Anda. Dan Anda juga bertanggung jawab atas kematian kedua suami Anda. Kalau saya tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, saya akan panggil polisi untuk datang ke sini. Ya udah, terserah Anda. Mbah, apa kabar Mbah? Apa namanya? Saya kesini mau minta penawar yang waktu itu Mbah kasih ke saya sama Mami. Soalnya penawarnya itu udah habis. Dan sekarang perempuan itu lagi sekarat di rumah saya, udah hampir mati Mbah. Mami saya sekarang lagi nungguin tuh perempuan. Saya minta penawarnya sekarang ya Mbah ya. Kamu anaknya Ibu Dewi kan? Iya Mbah, saya betul anaknya Bu Dewi. Jadi saya bisa dapat penawarnya kan Mbah ya? Soalnya Mami saya udah panik sekali Mbah. Ya sekarang Mbah ya. Baik.
ada apa, Mbah? Aduh, Mbah. Mbah. Ya, saya ditinggal. Mbah. Mbah, saya perlu perawat yang cepet, Mbah. Aduh, kena marah Mami nih. Mbah. Ngapain lo di sini? Ngapain Vera lo? Gue nggak ngapa-ngapain Vera kok. Mbah, aduh saya masih gimana dong, Mbah? Dia udah tahu semuanya, Mbah. Sudah, kamu tenang. Ini obat yang kamu minta. Sekarang kamu pulang. Selamatkan nyawa gadis itu. Biar anak ini Mbah yang urus. Iya, Mbah. Makasih ya, Mbah ya. Baik, baik, baik. Permisi, Mbah. Silakan. Hai Roy, baru aja diomongin. Kita lagi ada rencana mau ke Bali. Lo sama Nanda mau ikut nggak? Roy, iya malah bengong. Dia udah ke Bali duluan kali. Nggak mungkin lah. Mana mungkin dia ke Bali sendirian tanpa Ananda. Ya nggak? Sorry deh, tapi kayaknya gue nggak ikut ke Bali. Kenapa, Roy? Gue sama Nanda udah putus. Hah? Tundra, angkat Tundra. Rita, apaan sih? Rita, tunggu nih. Indra mana? Apa urusannya Indra sama gue? Heh. Mami, cepetan, ada hantu. Duh, kamu lama bener sih. Ayo cepetan masuk. Ih, kamu masih di sini aja sih? Udah sana pergi. Bukan! Gak ada pilihan lain. Saya harus lapor polisi sekarang. Fer, Fer, bangun dong, Fer. Ayo bangun Ines. Oh, Fer, Vera. Kamu jangan mati sayang. Kamu kan tambang emas mama sayang. Kamu nggak boleh mati. Mi, udah nggak kerasa apa-apa lagi, Mi. Vera udah benar-benar mati.